Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, akhina kiram ustadina Khalil Nawandi dan juga yang saya hormati Ketua Majelis Burda Salam Ustaz Haji Khalil beserta segenap pengurus, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT malam ini karena berkah nikmatnya pula kita masih dapat diberikan kesempatan oleh Allah SWT, sehingga kesempatan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka bersolawat burda sekaligus mendapatkan ilmu walaupun tidak banyak ilmunya itu, tapi mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahmatullah, suatu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul di dalam masjid oleh para sahabat dan jamaah. Di kejauhan itu ada seorang anak kecil yang mungkin usianya itu umurnya 10 tahun. Dia lari dari ujung sampai memasuki masjid dan dia duduk di samping masjid sambil menangis. Dia mengatakan sambil menunggu Rasulullah SAW selesai ta'limnya, mengucapkan Abi, Abi, Abi. Kalau dalam bahasa kitanya itu ayah, ayah. Maka selesai ta'lim Rasulullah SAW dengan para sahabat mendatangi anak kecil. Wahai anakku, kata Rasulullah SAW, kenapa engkau datang kemari sendirian dan kenapa engkau menangis? Maka kata anak itu, ya Nabi, aku datang ke sini adalah karena ayahku di rumah meninggal dunia. Sampai sekarang tidak ada yang mengurusinya. Mulai kapan? Mulai tadi pagi. Maka untuk itu tidak ada yang mengurusinya, tidak ada. Maka Rasulullah SAW mengutus Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar untuk mendatangi rumah si anak itu. Kemudian di dalam Sayyidina Umar dan Abu Bakar sampailah ke rumah. Mana ayah kamu? Ayahku ada di atas tempat tidur itu, wahai Nabi. Maka kemudian dilihat oleh Abu Bakar dan Sayyidina Umar, betul di situ ada jenazah sedang tertutup. Kemudian dibuka oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jenazahnya itu ternyata jenazah itu dibuka oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq bukan berbentuk manusia, tapi berbentuk
babi hutan. Kaget Abu Bakar Siddiq dengan Sayyidina Umar itu. Maka kita bagaimana urusnya ini? Katanya Abu Bakar. Ya Umar, engkau kabarkan Rasulullah SAW, ceritakan apa yang kita lihat. Maka Sayyidina Umar dengan cepatnya dia itu menyusul Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya Rasulullah belum pulang dari masjid, Sayyidina Umar menceritakan, ya Rasulullah, bahwa jenazah yang dikabarkan oleh anak kecil itu adalah tidak berbentuk manusia tapi berbentuk babi hutan. Maka Rasulullah SAW dengan cepat kemudian beliau minta diantarkan oleh Sayyidina Umar. Singkat cerita, sampailah di rumah anak itu. Dilihat kembali oleh Rasulullah SAW, betul bahwa jenazah itu belum berubah, masih berbentuk babi hutan. Maka ditanyailah keluarganya, ditanya satu persatu, wahai anakku, apakah ayahmu ini ketika hidup itu punya salah dengan orang lain? Tidak ada ya Rasulullah. Apakah ayahmu itu ketika hidup sering berantem sama tetangga? Tidak ya Rasulullah. Apakah ayahmu ini punya salah atau bagaimana? Tidak ya Rasulullah, ayahku itu orang baik. Maka waktu itu Rasulullah SAW diam dan tenang. Akhirnya segera Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar untuk mengurusi jenazah itu. Terakhir ditanya oleh Rasulullah, apakah ayah kamu ini pengerjaan sholat? Maka karena anak itu, ayahku gak pernah sholat, tapi orangnya baik, tapi gak pernah sholat. Maka disitulah Bapak Ibu jamaah kemudian diurus dan diurus, kemudian dimandikan. Ketika dimandikan berubah wujudnya seperti manusia. Ketika dibungkuskan kemudian dia itu berubah lagi binatang babi hutan. Kemudian disolatkan berubah menjadi manusia, kemudian dikuburkan berbentuk lagi jadi binatang. Kesalahannya adalah meninggalkan sholat. Ini cerita nyata, bukan nakut-nakutin. Yang belum sholat, sholat. Yang belum sholat, sholat. Ustaz mau tanya, yang bisa jawab dikasih duit. Ustaz tanya sama Zalikal kitabu la raiba fihi. Zalika itu sholat sehari semalam berapa waktu? Sehari semalam berapa waktu? 5 waktu. 5 waktu. Yang pertama sholat
subuh. Yang kedua sholat zuhur. Yang ketiga sholat asar. Yang keempat sholat maghrib. Yang kelima sholat isya. Mereka sudah berapa yang dilakukan sholatnya? Berapa waktu? Udah 5 waktu. Udah 5 waktu sehari, 5 waktu sudah. 5-5-nya sudah dikerjakan. Subuh gak kesiangan? Iya. Kesiangannya jam berapa? Kesiangannya jam berapa? Jam 6. Ya kalau jam 6 sudah siang, matahari sudah terbit. Sholat zuhur kerjain. Capek. Kan belum sekolah zuhur. Pulang sekolah. Oh ya, sekolahnya pagi. Capek. Belum 5 dong. Belum 5. Subuh kesiangan, zuhur kecapean, asar maghrib ngerjain kan? Kan? Mengerjainnya di mana? Ya, di masjid. Isanya pulang tidur lagi. Nih, isanya ngerjain. Jadi baru maghrib sama isya. Jadi dua waktu. Nanti nambah ya, nambah sampai 5 waktu. Karena sholat 5 waktu. Sholatnya 5 waktu, hadiahnya 5.000. Ya. Siapa yang mau maju lagi? Ibu-ibu pertanyaannya lain. Ibu-ibu yang mau nih. Iya, siapa? Yuk, Pak Gondrong. Yang gampang Pak Ustaz. Kalau pertanyaan ini Pak Ustaz. Pertanyaan dulu. Tapi megang salah. Gomez. Mas, ditanya Pak Kiai nih. Gomas, jangan salah Mami kamu. Gomas. Mana? Iya, siap Ibu. Iya. Siap. Itu sih Bu, hadiahnya. Bu, pertanyaannya mudah. Ya. Penemu di dunia ini kan banyak Bu. Ya, banyak penemu listrik, penemu telepon. Ya, penemu telepon tahu dia namanya Graham Bell. Terkenal. Sekarang Ustaz tanya, penemu air zam-zam. Yang jawab yang mana? Yang berani pakai mic. Hadiahnya bagi-bagi dong. Yang berani pakai mic. Penemunya siapa? Yang 3 gram yang jawab gitu. Ya betul siapa Bu? Yang jawab yang mana? Mic-nya pegang Bu. Ayo, pakai mic. Salam perkenalkan. Iyalah, biar Siapa? Nabi Ismail maju. Nabi Ismail. Sini nak.
Siapa? Kasih. Pak, kopi Pak. Ambil kasih ini. Jadi ibu tadi menjawab ya, karena yang menjawab 5 orang kasih 1.000. Tukerin dulu, tukerin. Beri di warung. Iya. Jadi penemu air zam-zam Nabi Ismail. Padahal yang mencari siapa bu? Ibunya siapa? Siti Hajar. Ya. Cari ke bukit Sofa, cari lagi ke bukit balik lagi ke bukit Sofa, balik lagi ke bukit akhirnya air zam-zamnya ada di kakinya Nabi Ismail yang diletakkan di samping Ka'bah. Ya, maka di situ ada yang namanya di situ sumur Zam-Zam. Di Ka'bah itu dulu itu masih sumur, prosesnya sumur, kemudian udah modern, masih juga di bawah. Kalau sekarang ini ada yang namanya apa tuh di Istiqlal tuh paling bawah basement itu ya, tapi sekarang malah hilang sumurnya, yang ada keran pipa-pipa tersalurkan. Ada situ sumur, intinya cuma ditutup dan dirawat, tidak boleh siapapun yang masuk atau ingin mengotori. Itu sumur Zam-Zam. Bapak Ibu, kepengennya sih saya ini berdialog sambil ada pertanyaan, sambil ada kuis, tapi karena harus semakin malam. Besok juga Ustadz ini ada kerjaan mau kerja wilayah cabang, yaitu di Condet, Jakarta Timur. Se-Jakarta Pusat pengurus NU nanti kumpul di sana. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, walaupun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.